Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadhani dengan NPM 2578-245 dari kelas TRI 2B. Jadi, saya di sini akan mengerjakan tugas hands-on praktikum, yaitu investigasi the TCP, IP, and OC models in action, teman-teman. Jadi, ada apa aja sih di sini nanti kita praktikumnya. Pertama, dia ada di objek, ada dua, teman-teman. Untuk part 1 yaitu examine HTTP web traffic, dan part 2 ada display elements of the TCP IP protocol suite ya. Jadi di instruksinya tuh yang part 1 examine HTTP web traffic ya. Untuk step satunya kita switch from real time to simulation mode. Oke, yang pertama kita klik the simulation mode icon to switch from real time mode to simulation mode. Selanjutnya kita ke select HTTP from the event list filters dan kita centang, teman-teman. Oke, coba langsung saja kita cari, teman-teman. Kita ke simulation, kita ke edit filters. Nah, HTTP. Nah, jadi di sini HTTP saya sudah aktif, teman-teman. Kita ke selanjutnya, step 2 generate web traffic, teman-teman. Jadi kita klik web client, lalu kita klik desktop, lalu kita klik web browser, lalu kita masukkan URL www.oclocal, teman-teman. www.oc.local, lalu kita klik go. Oke, kita masuk web client, kita desktop, kita web browser, teman-teman, www.oc.local. Go. Sembari menunggu, ini prosesnya cukup lama. Sembari menunggu, kita ke langkah selanjutnya. Kita klik capture forward 4 times, teman-teman. Event list. Oke, jadi kita disuruh untuk mengklik ini, teman-teman, sebanyak 4 kali. Kita coba. 1, 2, 3, 4. Kok mau ya? Kok enggak mau ya? Sebentar, teman-teman. Duh. Coba kita ulangi, kita masukin ulang, teman-teman. www.oc.local. Kago. Kita ulangi ini, teman-teman. 1. Lupa, kita reset dulu. Kita reset. Kok error ya? Kok nggak mau maksudnya? Kita ini www.oc.local. Oke, kita go. Udah, kita klik lagi ini 4 kali, teman-teman. 1, 2, 3, 4. Waduh, kok gak mau ya? Sebentar, teman-teman. Klik web client, desktop untuk memasukkan. Udah lah, ini masalahnya kenapa ya? Kita ulangi lagi, teman-teman. Stop. Bisa. Kita go. Kita klik 1,
Oh, muncul teman-teman akhirnya ya. 2, 3, 4. Oke. Udah teman-teman. Selanjutnya klik the freeze yang teman-teman sebentar. Klik the freeze color square box agar finish tipe kolom. Terus kayak gini kah? Ya, disuruh klik kolom pertama teman-teman. Ini ada PDU information teman-teman. Di sini ada layer 7, ada untuk menampilkan informasi. Ada layer 4, layer 3, layer 2, layer 1. Sebentar. What information dia beri layer 4 sama kolom sih. Oke. Jadi isiannya adalah informasi teman-teman dari ini ya. Untuk di layer 7 itu informasinya ada HTTP dan layer 4 itu ada isinya TCP port dan DST port teman-teman, dan layer 3 itu isinya ada IP headers dan IP ada IP-nya, dan di layer 2 itu berisi Ethernet header teman-teman. Nah, ini. Oke, selanjutnya klik the outbound video details tab information the video formats OC model tab. Oke teman-teman, sebentar. Nah, kita lihat outboundnya teman-teman, karena di perintah kita suruh melihat klik outbound video details teman-teman. Nah, ini teman-teman, di sini nih berisi IP, DST IP dan data variable length teman-teman. Oke. Ada apa lagi ya? Ada source port, ada destination port, ada sequence number. Oke, selanjutnya sebentar teman-teman, kita ke G. Oke, udah. Sekarang kita ke H teman-teman. Klik the next cursor square box event list tipe kolom. Oke, kita suruh ke sini. Kita lihat ada satu layer yang aktif teman-teman, yang layernya mati. Selanjutnya kita klik I, advance to square box this Windows layer. Oke, kita klik kotak ketiga web client teman-teman. Kita perhatikan di sini ada in layers, out layers, dan ini ya teman-teman arah panahnya. Nah, di sini juga dia menampilkan informasi teman-teman seperti HTTP. Di layer 4 dia menampilkan TCP, CRT port, dan IP teman-teman, sama seperti dengan yang kolom 1 tadi. Fast Ethernet soft spread. Oke. Jadi di sini out layersnya menunjukkan data dikirim dari perangkat, sedangkan in layersnya menunjukkan data diterima oleh perangkat. Ini out layersnya dan ini in layersnya teman-teman. Nah, saya ulangi, jadi out layers itu menunjukkan data dikirim dari perangkat, sedangkan in layers itu menunjukkan data diterima oleh perangkat teman-teman. Ya, kurang lebih begitulah teman-teman perbedaannya tuh. Oke, selanjutnya klik the inbound dan outbound PDO details, tab details, PDO details. Oke, kita akan mengetik inbound dan outbound teman-teman. Ini inbound dan ini outboundnya. Kita ke inbound dulu. Kita hanya melihat teman-teman. Oke, di inbound ini ada apa aja sih? Yang pertama tuh ada IP, ada SIP, ada data variable length, kurang lebih sama lah. Kalau di outbound tuh
sama ya teman-teman ya. OSI model bon. Oke, yang selanjutnya kita ke kotak K. Klik the last colored square box under the info column. Oke, kita ke terakhir, ke kolom selanjutnya teman-teman. Di sini ada in layers dan out layers juga. Oke, di sini cuma ada 2 tab teman-teman, ada OSI models dan inbound video details. Nah, karena paket sudah sampai ke tujuan dan tidak dikirim lagi teman-teman. Kurang lebih isinya sama tuh. Kenapa cuma ada in layers? Karena paket tuh sudah sampai ke tujuan dan tidak dikirim lagi. Oke. Selanjutnya part 2, display elements the TCP protocol suite teman-teman. Saya mau ngecek ini dulu sih web clientnya tadi, lupa teman-teman. Nah, ini kalau berhasil ya gini teman-teman, web server. You have successful access the from page for web server teman-teman. Nah, jadi web servernya sudah berhasil di apa sih namanya, berhasil sudah masuk lah gitu istilahnya. Oke, kita langsung saja ke part 2 teman-teman. Display elements of the TCP IP protocol suite teman-teman. Jadi step 1 kita disuruh close encrypt information windows in the event list filter so unknown. Oke teman-teman. Jadi kita tutup semua jendela PDU nya teman-teman, kita tutup. Kita klik show unknown, kita aktifkan semua teman-teman. Ini oke, kalau udah kita klik DNS pertama masuk ke OSI model. Kita klik DNS pertama. Sebentar teman-teman. So unknown. Client, last device, team device. Sebentar. Sebentar teman-teman, perintahnya. Ini level filter special soal what yang request. Klik freeze DNS tipe columns, export OSI model, video details and oke. Ini teman-teman, kita klik yang pertama. Nah, di sini ada DNS pertama teman-teman. Di sini juga dia menampilkan freeze DNS, tako OSI model. Di layer 7 dia menampilkan DNS, di layer 4 dia menampilkan apa yang teman-teman? The device encryption the video segment. Di sini akan menampilkan IP. Di layer 2 akan menampilkan Ethernet, dan di layer 1 port dia akan menampilkan port teman-teman. Di outbound-nya juga sama teman-teman. Kotaknya IP-nya sama. Terus DST IP-nya juga sama teman-teman. Oke. Tipe 1 kelas 1. Oke, selanjutnya klik open details tab. Oke, tadi udah kita klik outputnya teman-teman, ini outputnya. Oke, selanjutnya klik the last DNS info color square box in different list. Device will capture what is the address and details. Oke, untuk yang poin ini teman-teman, kita akan membuka DNS yang terakhir. Oke, di sini dia menampilkan web client teman-teman. Oke, disuruh ngapain lagi kita ini?
tiles. What the value Oke, ini pertanyaan teman-teman. Jadi untuk jawaban satu ini ada di sebentar, device intinya seperti itulah teman-teman. Selanjutnya yang poin G, sebentar teman-teman, sebentar ya. The please HTTP information from TCP event information layer 4 in one step. Oke teman-teman, kita ke HTTP pertama, terus kita klik TCP layer 4. Oke, untuk jawabannya di sini teman-teman. Nah, koneksi berhasil dibuat oleh connection established teman-teman. Oke, selanjutnya untuk perintah terakhir, klik the last TCP event hide layer 4 OSI module assign listed layer. Oke, kita klik last TCP teman-teman ini, terus kita cari yang layer 4. Nah, ini berisi tentang the device TCP ACK, menampilkan IP dan portnya teman-teman. Terus dia akan menampilkan sequence number dan SIK number teman-teman, dan di sequence number the device connection disclosed. Oke, untuk perintahnya mungkin sampai sini saja teman-teman, saya sudah tidak ada perintah lagi. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Untuk lebih dan kurang saya mohon maaf, namanya lagi belajar teman-teman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.